Coba deh bayangin, kalau kita dihadapkan sama pilihan yang super sulit. Di satu sisi, ada tradisi turun-temurun, warisan nenek moyang. Tapi di sisi lain, ada janji masa depan yang lebih cerah lewat pendidikan modern. Nah, ini nih dilema yang dihadapi banyak banget komunitas adat. Kayak tarik tambang, antara masa lalu sama masa depan. Coba kita pikirin bareng-bareng deh pertanyaan ini. Ini bukan pertanyaan main-main loh. Coba bayangin takutnya gimana. Saat kita buka pintu buat pengetahuan baru, malah tanpa sadar kita nutup pintu buat identitas kita sendiri. Ngeri kan? Nah, biar kita lebih kebayang dilemanya, kita bakal lihat langsung contoh nyata dari komunitas orang rimba di Indonesia. Mereka ini bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget buat masa depan generasi mereka. Ini dia nih, inti masalahnya. Di satu sisi, ada keinginan kuat banget buat ngejaga adat dan tradisi biar tetap murni. Tapi di sisi lain, ada tarikan yang gak kalah kuatnya buat ngasih bekal ke anak-anak mereka biar bisa bertahan di dunia modern. Bener-bener kayak tarik tambang kan? Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi tradisi dulu ya. Kenapa sih kok ada yang ragu sama sesuatu yang kelihatannya positif, kayak pendidikan? Ternyata, jawabannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Jadi, inti keraguan mereka itu sebetulnya ketakutan yang mendasar banget. Bukan takut sama buku atau belajar ngitung ya, tapi takut kehilangan seluruh cara hidup mereka. Para tetua adat ini khawatir esensi budaya mereka bakal luntur kena pengaruh dari luar. Dan kekhawatiran mereka itu bukan ngawang-ngawang loh, tapi spesifik banget. Misalnya nih, mereka takut tradisi lisan yang kaya banget, yang biasanya diwariskan lewat cerita, bakal digantiin sama tulisan dan akhirnya dilupain. Terus, mereka juga cemas nilai-nilai baru bakal bentrok sama adat istiadat. Dan yang mungkin paling bikin ngeri, mereka takut anak-anak muda nanti malah ninggalin hutan demi godaan dunia luar. Oke, sekarang kita pindah ke sisi seberangnya. Nah, dari sudut pandang ini, pendidikan itu justru nggak dilihat sebagai ancaman sama sekali. Malah sebaliknya, ini dianggap sebagai kebutuhan mutlak buat bertahan hidup. Dan alasannya kuat banget dan mendesak. Yep. Dari sini, pendidikan itu ibaratnya sebuah harapan. Jadi semacam alat buat pemberdayaan, dan yang paling penting, buat perlindungan. Di dunia yang terus berubah kayak sekarang, bisa paham dan berinteraksi sama dunia luar itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi cara buat survive. Manfaatnya pun kelihatan banget loh. Kemampuan dasar kayak calistung, baca, tulis, hitung, itu udah ngebuka banyak pintu komunikasi. Tapi yang lebih penting lagi, ini ngasih mereka kekuatan buat ngerti dokumen-dokumen hukum. Coba deh bayangin, bisa baca sendiri surat perjanjian soal tanah adat mereka. Ini kan kayak perisai yang bisa ngelindungin mereka biar nggak gampang dibohongin atau dirugikan. Jadi, kita punya dua kubu dengan argumen yang sama-sama kuat kan? Terus gimana dong? Apa ini artinya salah satu harus menang dan yang lain kalah? Ternyata nggak harus begitu. Selalu ada kemungkinan buat nemuin jalan tengah. Nah, disinilah titik temunya. Jadi, pendidikan itu nggak harus datang buat menggusur budaya yang udah ada. Justru sebaliknya, pendidikan bisa beradaptasi. Metode belajarnya bisa dibikin fleksibel, yang tetap menghormati adat istiadat. Jadinya, pendidikan ini berfungsi sebagai jembatan yang nyambungin kearifan lokal sama pengetahuan baru. Keren kan? Ini nih yang ngebawa kita ke kesimpulan yang penting banget. Kalau dipikir-pikir lagi, ini bukan soal menang atau kalah. Ini lebih soal gimana dua dunia ini bisa ketemu dan malah saling memperkaya satu sama lain. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Intinya cuma satu, keseimbangan. Baik tradisi maupun pendidikan, dua-duanya punya nilai yang nggak bisa diukur, dan keduanya perlu ruang buat tumbuh bareng-bareng. Jadi, pesan utamanya tuh ini. Jawaban dari dilema orang rimba dan mungkin juga banyak komunitas adat lainnya, itu bukan dengan ganti yang lama pakai yang baru. Sama sekali bukan. Solusinya adalah integrasi. Maksudnya, gimana caranya kita bisa menenun pengetahuan modern ke dalam tatanan budaya yang udah ada, tapi dengan cara yang hormat dan bijaksana. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting buat direnungkan bersama. Ini bukan lagi soal apa yang kita ajarkan, tapi gimana cara kita ngajarinnya. Gimana caranya kita bisa bikin sistem pendidikan yang bisa memberdayakan otak, tapi nggak mencabut akar budayanya. Nah, ini tantangan buat kita semua.